Berjumpa lagi sama gua. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya agar kalian tidak kehilangan jejak saya. Dan sebagian dari channel ini akan didonasikan ke orang yang membutuhkan. Buat kalian yang ingin bercerita tentang mistis apapun itu, boleh DM ke IG gua. Oke, kita ke segmen Mikita Mistis Kisahnya. Berangkat jam 8 pagi dari Bandung dengan teman-teman gue 7 orang, 1 cewek 6 laki-laki. Singkat cerita, gue sampai base camp. Gue istirahat, makan di warung, ada di warung makan di sekitaran base camp Cibodas, di balai desa, di balai hutan gitulah, di bawah. Makan, ngopi-ngopi, istirahat, tidur. Jam 2 gue mulai pendakian, jam 2 malam, setengah 3 lah, setengah 3 malam. Nah, gue berangkat briefing, berangkatlah gue ke pos 1 aman, pos 2 aman, pos 3 aman, sampai gue di kandang badak lah. Tahu lah, itu pos 5 kalau nggak salah, pos 5 ya, kandang badak. Ada ini kan, ada apa namanya, rumah, bukan rumah sih, kayak rumah yang nggak dipakai itu gue istirahat di situ, istirahat, makan lagi, kanan ke Pangrango. Nah dari situ gue mulai formasi lah ibaratnya. Yang depan navigator sama yang temen gue cewek, terus yang tengah gue, di tengah gue yang belakang empat orangan temen gue ya, sebut aja yang depan, sebut aja A, B, yang ceweknya B aja ya, ini gue yang 3. Nah, oh ya, ini gue belum minta izin ke mereka cerita ini. Buat kalian yang ada di cerita ini, yang pernah mendaki Gunung Gede sama gue, boleh DM aja. Kita ngopi-ngopi, udah lama kita nggak ngopi. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Nah dari situ gue mulai jalan gue terus ke puncak. Sekitar sejaman ketemu kan nih puncak. Kita pasti belok ke gini kan, belok ke kanan yang berbatuan. Kalau nggak berbatuan, sudah tanyakan setan, berbatuan. Dari situ gue mulai kejanggalan. Gue biasa mendaki kan suka teriak, "Oi!" Terus ada yang ngejawab, "Yuk ke dia." Terus lagi gue ngulangin lagi, kedua kalinya kayak gitu. Ada lagi yang ngejawab. Gue ngecepetin jalan gue, setengah lari lah kalau bisa dibilang mah, setengah lari. Gue panggil lagi sekali lagi, ada lagi yang ngejawab kayak gitu. Wih, jawabnya, "Yuk ke dia." Langsung gue lari lagi. Sampai ketiga kalinya gue nggak ketemu siapa-siapa kan. Gue ditinggal di depan temen gue di tengah kan, di belakang jauh, di depan jauh. Gue tenangin diri gue dulu. Gue ngerokok, ngopi, istirahat lah sambil nungguin yang di bawah. Lama banget kata gue lari, beres ngopi sama ngerokok. Gue jalan lagi sekitar sejaman. Gue baru ketemu sama temen gue. Berarti jauh lah jaraknya gue sama ini. Gue sama temen gue kan, gue dalam hati nggak mau terlalu memikirkan lah. Gue biasa ngobrol. Nah singkat cerita gue sampai ke puncak, ngopi-ngopi lah,
ngopi lagi, istirahat lagi, makan cemilan-cemilan yang dibawa dari bawah. Gue turun lagi ke Surken. Nah di situ gue foto lagi, nggak lama di Surken langsung turun. Tahu kan apa namanya pintu, bukan pintu ya pintu rimba lah bisa disebutnya, yang dari yang pernah lewat via Putri mah. Sebelum Surken kan ada yang kayak ini kan hutan. Nah di situ gua makan lagi, ngopi, terus bikin api unggun. Kalau unggun dari kayu-kayu sama ini bunga edelweiss yang udah mati. Nah kayaknya dari situ kesalahannya ya, bunga edelweiss yang udah mati gue bakar, yang udah patah, yang udah jatuh gue bakar di situ sama api unggun. Makan, gue ngopi, ngerokok. Habis ngerokok gue turun lewat Putri. Ini gue rencana camping, tapi kata leader gue nggak bisa, soalnya nggak dapat cuti sama susah liburnya. Kita tektok jadinya turun lewat Putri. Habis briefing kita turun. Nah ada 45 menit sejaman mulai kejanggalan yang hebat dimulai. Gua sampai pos 4 yang ada pohon lumayan gede lah di tengah jalan. Apa namanya itu, pos berapa ya, lupa lagi lah. Soalnya malam nggak terlalu mengamati suasana lokasi yang di sekitar. Mulai kejanggalan gua, mulai ada suara cewek. Dari belakang tuh temen gue yang mulai ngerasain. Dia lari ke tengah ke gua, lari dari belakang. Nah sambil nggak lama itu yang temen gue lari, gue ngedenger suara cewek lagi nangis. Nangisnya kayak yang sakit banget, sedih banget nangisnya. Gue nggak terlalu memikirkan kan, gue jalan. Pas gue di pohon tengah jalur, nggak tahu pas berapa itu, 4, nggak tahu pas berapa, pohon di tengah jalur. Gue ngeliat ada cewek, nggak tahu logis halu gue nggak tahu emang itu benar ada mereka. Itu gue ngeliat cewek satu, itu bajunya putih, rambutnya segini lah, gue ngeliatnya segini nih, si berinding ngeblok. Ini segini bajunya, rambutnya segini, mukanya nggak kelihatan lah, kan gelap. Gue pakai headlamp, ngeliatnya pakai cahaya headlamp lah. Terus dia lagi kayak gini nih, nah kayak gitu, kakinya nggak kelihatan, kayak ini kayak film kartun, siapa sih lupa lagi film kartunnya yang setengah badan. Nah kayak gitu. Gue nggak terlalu memikirkan kan, gue jalan lagi. Itu adanya di sebelah kanan di gua. Jadi lokasinya ini pohon tengah jalan, pohon lah lumayan gede. Ini jalur di gua, di sebelah kanan gua, nyerong lah disebutnya kalau bahasa Sundanya, nyerong. Di situ gue ngelihatnya, terus kayak yang sedih lah, kasihan. Gua jalan lagi, mulailah ada suara ini ya,
ada suara, kalau yang pernah dengar suara binatang liar jalan lah, sesek sesek kayak gitu di sebelah kanan gua, padahal bukan jalur. Kalau disebut burung bukan, kalau burung kan di atas biasanya, di apa namanya, di ranting-ranting. Gua mulai lagi jalan lagi, ada sejam lagi gua nemu pohon itu lagi, pohon gua yang tadi diem sebentar, yang gua ngeliat cewek. Tapi gua nggak waktu itu gua nggak ngeh itu pohon yang tadi. Gua jalan lagi biasa aja. Kedua kalinya gua ketemu lagi itu pohon. Gua ketemu lagi itu sekitar jam, sampai situ sekitar jam 11 setengah 12-an, 11 setengah 12-an malam lah. Itu gua nemu lagi pohon itu. Nemu lagi terus yang kedua kalinya gue tandain pakai coki-coki, kan gue lagi makan coki-coki kan, makan coki-coki. Gue coki-cokinya gue bukan gue taliin, gue simpan di rumput. Gue kayak giniin lah, gue taliin biar nggak ini. Gue jalan lagi ada sejam lebihan lah, 45 menitan. Gue jalan 45 menitan, gue nemu itu pohon lagi. Ketiga kalinya pohon. Kenapa gue tahu itu pohon yang tadi gue nemuin di jalan? Karena itu coki-coki masih ada di bawah, masih gue taliin coki-cokinya. Nah dari situ gue mulai minta istirahat dulu sebentar, rehat, rokok biar nenangin hati dulu. Gue nggak tahu kan apa namanya, pemandangan orang lain kan beda-beda, ini versi gue sendiri. Gue ngopi ada 15 menitan, gue jalan lagi sekitar pos 3 gua itu lagi apa namanya, gua nemuin ini apa ya, kayak permukiman. Pos 3 itu gua ke pos 3, gua ngelewatin dulu pos 3 yang udah 3 kali gua muter-muter itu. Gua lewatin pos 3 akhirnya mulai pos 3 gua nemuin kayak rumah warga lah, kayak rumah warga. Karena gue ngeliat kayak lampu kuning di zaman dulu lah, lampunya itu sekitar gue ngeliat lampunya 2 biji 3 biji gitu di pos 3. Di dalam hati gue sama temen-temen gue, itu sama temen-temen gue ngobrol, wah itu rumah warga katanya, teman rumah warga. Gue mulai cepetin jalan gue sama teman-teman gue itu sekitar pos 3 sekitar jam 2 malaman di pos 3. Gue cepetin jalan terus, itu nggak ketemu rumah warga. Kirain gue kan udah deket rumah warga, rumah di base camp lah. Gue tetep ini apa ya, jalan. Nah, dari jalan lagi jalan. Nah, gue nemu pos 2 gue mendengar lagi suara cewek yang di atas, tadi yang di pohon di tengah jalan. Gue mendengar suara cewek kayak gitu nangis lagi. Gue biasain aja, gue ngerokok ngopi, nggak terlalu memikirkan. Nah ini mah sekitar 5 menitan ada ini apa namanya, ada angin, tapi anginnya satu pohon di atas, di sekitarnya nggak ini apa namanya, nggak goyang. Itu anginnya di satu itu. Nggak tahu gue capek
nggak tahu halu gua. Di atas gua ngeliat ini cewek yang cewek tadi di pohon tengah. Tapi ini mah lagi duduk, lagi apa namanya, ayunan kakinya gini, kakinya kayak gitulah. Tapi kakinya nggak kelihatan, kayak pakai daster di atas. Dia posisi, tapi saya nggak ngeliat mukanya, tetap rambutnya kayak gini. Gua sekitar adalah semenit 2 menitan dia di situ. Gua liatin sambil itu apa, gua dari situ gua nggak memikirkan. Gua jalan lagi jam 3, gua sampai di pos 1. Gua istirahat dulu, minum 5 menitan, gue jalan lagi. Nah dari sini gue mulai lagi ada yang ngikutin gue di belakang. Gue sekarang posisi gue sweeper paling belakang. Temen gue udah duluan, gue tinggal nyusahin. Gue 2 orang, temen gue sama gue. Temen gue adalah jaraknya 3 meteran, gue di belakang. Itu ada yang ngikutin di jalan gue. Kalau gue jalan, dia ngikutin jalan di belakang gue. Ikutin jalan. Gua biasa aja, udah capek banget kan. Gua mau sampai ke base camp. Gua duluan. Nah, itu hilangnya pas hampir ke ada kebun warga. Nah, di situ mulai hilangnya. Yang ingin ke base camp, yang hampir ke base camp ada kebun warga. Kalau via Putri, nah di situ kebun warga mulai hilangnya dia. Suaranya di belakang gua, biarin aja kata gua. Mau ikut kali ke bawah. Nah ini nyampe lah gua di base camp. Gua cerita tentang datang. Jam 5 subuh gua nyampe, setengah 5 lah. Berarti sekitar 11 jaman gua dari Surya Kencana ke base camp. 11 jam. Nah, gue ngopi-ngopi, gue cerita. Temen gue itu dengar juga suara nangis di belakang gue, yang pas di pohon di tengah. Nah itu makanya dia lari dari belakang ke tengah. Dia lari, dia ada suara cewek katanya. Emang semuanya ngeh. Semua sekelompok gue ngeh. Dia itu kayak diputer-puterin di pohon tengah. Emang ngeh mereka. Ini nggak nyampe, nggak ketemu pos lagi. Tahu udah pos 3 lagi. Nah, dari situ gua disebut kapok enggak. Dan kegede disebut kapok enggak. Tapi kayak yang nggak mau kesana lagi lah. Di kapok enggak mah enggak, jadi nguatin mental lagi gede. Oke. Sekian cerita dari gua. Assalamualaikum.